Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, hari pertama saya diundang sama ketua taklim. Tak tahu ini siapa, tetangga baru sekarang biasa dalam acara pengajian ibu-ibu muslimah. Ini juga saya dikasih rumah berat seharusnya ketua ini sebenarnya mengajikan ini. Beliau masalahnya pengalaman dengan cucu. Tapi kalau punya cucu masa suaranya kayak orang masih luar biasa. Sampai kedengaran sudah ada. Ini paling suaranya. Betul tuh, ini temanya sangat berat bagi saya. Kenapa? Saya merasa belum bisa mendidik anak saya seperti anak tersebut. Ya, sehingga kenapa saya tidak seperti itu? Saya belum bisa mendidik anak saya sehingga saya tidak punya kemampuan ataupun kurang mampu mendidik anak saya, sehingga semuanya anak saya masukkan pondok semua. Kenapa? Ya, merasa kurang mampu. Ya. Nah, sehingga anak saya pertama, kedua sampai yang ketiga sekarang masih di pondok. Ya. Makanya mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan tidak sebagai mengingatkan saja. Dan juga saya mencari tentang pendidikan agama Rasulullah memang tidak secara detail memang bagaimana Rasulullah SAW secara langsung, tapi catatan teman-teman memang sejarahnya banyak sekali. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sekali lagi baru pertama kali ini kesini diundang oleh ketua taklim Thailand. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada hari ini bersama ibu-ibu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin, yang peduli terhadap pendidikan anak. Kenapa tema ini dikemukakan atau disampaikan? Mungkin di antara kita pasti ada tujuannya. Ingin kita sebagai orang tua memberikan terbaik untuk anak-anak kita. Kita semua ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Lalu yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan diberikan kepada iman kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini kita memakmurkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan niat kita yang dulu dari iman hadir pertama mendapat ilmu, yang kedua silaturahim, ini pahalanya sangat besar. Ibu baru berangkat dari rumah, satu langkah
pagi sampai sore ini pasti kita punya dosa. Apalagi ibu-ibu, maaf. Sama suami dan anak-anak itu. Artinya mudah-mudahan dengan langkah kita sekali ibu dari rumah datang ke sini sebagai penghibur dosa. Amin. Ya, alhamdulillah. Makanya sering-sering datang ke majelis taklim sehingga Allah akan banyak kita, Allah mengumpulkan dosa kita. Lalu masuk masjid, seraya kita berdoa. Tadi masuk masjid berdoa kan? Ada yang berdoa ataupun mungkin tidak bisa berdoa. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Mohon sama Allah selama kita duduk di sini, selama kita masuk masjid, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa tuh. Duduk sejenak di majelis taklim mencari ilmu lebih baik daripada sholat semalam suntuk kepada Rasulullah SAW. Itu duduk sejenak mencari ilmu untuk ilmu. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibu yang hadir diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekeliling kita ini banyak malaikat. Tugasnya apa? Mencatat dan mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ghfirli ya Rabbana. Sampai kita selesai nanti, bahkan sampai masuk ke dalam rumah kita masih didoakan. Bahkan di saat ini berjalan dari niatnya menuju masjid ini, setiap kerikil, batu-batu, bahkan sampah yang kita lewati itu mendoakan kita. Itu luar biasanya apabila kita mau berdatang ke silaturahim atau datang ke masjid mencari ilmu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang mungkin masih berada di rumah, jangan malas. Jangan malas datang ke masjid. Karena bisa jadi itulah Allah ridho kepada kita, kepada ibu-ibu. Dari doa-doanya, belalang ataupun rumput yang kita injak ataupun debu yang kita injak yang memohonkan ampun kepada kita, bisa jadi doa-doa itulah yang diaminkan oleh malaikat lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat kita diampunkan oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kami hormati, pertama ketua taklim Yusuf Yunaya yang tahun ini sudah mengenal, tapi baru sekarang mengenal saya. Mungkin merasa ceramah saya kurang enak, jadi kurang jarang ingat. Lalu sesepuh saya ibu nyanyi Asy-Syaikh Alhamdulillah. Mana Pak Kiai? Saya Baru pulang Cidara. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Insyaallah besok saya di sini juga. Sore ini saya semua hadir yang Lagi aku ini hayu. begitu juga ibu majelis taklim, pengurusnya, ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, yang nampak sehat, bercahaya kuat wajah. Karena sudah matahari. Mudah-mudahan cahaya ini sampai di akhirat nanti, ya, sehingga Rasulullah SAW mengenali kita dari cahaya wajahnya. Kata Rasulullah SAW, ya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kau mengenali nanti umatmu pada masa banyak umat ini di saat itu? Lalu Rasulullah mengatakan, aku mengenali umatku dari wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena disinari cahaya matahari. Oleh karena itu tidur, jangan malas berwudu. Jelang tidur berwudu, pergerakan wajah bercahaya. Ya. Bila di gunung Rawat, Bilal, orangnya hitam, kulit hitam. Ya. Pokoknya paling hitam bersama Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah SAW, ya Bilal,
Maaf jikalau penyampaian saya kurang lucu, karena saya memang bukan bisa melucu. Ya, orangnya suka kalau ketemu ini siapa yang kenal sama saya, asik lagi. Acara pengajian tekad saya disuruh ngisi, acara doa saya juga di sana. Ya mudah-mudahan tidak bosan ya saya. Ya, alhamdulillah. Baiklah, Ibu yang subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai tentang pendidikan anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira menurut pendidikan anak ini mulai kapan? Mulai TK, mulai SD, atau SMP atau SMA? Mulai dari awal-awal. Ada doa Nabi Zakaria. Ini bisa diamalkan juga ibu yang pertama pada ataupun kalau yang sudah lahir nanti doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Zakaria? Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doa Nabi Zakaria. Di saat itu istrinya belum hamil, bahkan belum hamil. Nabi Zakaria sampai rambutnya mungkin belum dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu. Allah Subhanahu membaca doa ini, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang baik. Ya, keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Doa yang didengarkan. Artinya pendidikan anak, ya, sebelum hamil saja kita sudah harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Artinya pertama adalah memperbanyak doa. Apabila kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleh-solehah, perbanyak doa. Kalau ibu mungkin sekarang belum menemukan anak, banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa. Mudah-mudahan dan juga sabar berdoa. Ya, sambil berusaha periksa rahim kita, begitu juga lagi-lagi periksa mungkin ada yang kurang sehingga bisa kita atasi. Dulu saya waktu menikah setahun baru punya anak, cepat khawatir bisa nggak bikin ini? Rupanya sudah setahun periksa tidak ada apa-apa, dikasih obat sama dokter, langsung bisa jatuh chair juga. Awal-awalnya mikirnya tidak bisa ya. Ya seperti itu. Jadi dari proses ini kita sering berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Rasulullah SAW. Bahkan di saat kita memprosesnya, kita juga disuruh berdoa agar apa? Agar anak kita nanti terhindar dari gangguan syaitan. Di saat memprosesnya, lalu berbanyak doa Nabi Zakaria. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Lalu waktu hamil juga memperbanyak. Kita harus memperkenalkan anak kita sedini mungkin, bahkan dari kandungan harus kita memperkenalkan agama, memperbanyak bacaan Al-Quran, akhiri majelis-majelis taklim, mendengarkan ceramah, kita setelkan kaset-kaset nasyid, ya, sehingga dengan harapan itu anak yang dalam kandungan ibu diharapkan bisa mendengar, pasti mendengar juga, ya. Diharapkan bisa merekam apa yang kita dengar, apa yang disampaikan, sehingga yang kita harapkan adalah keluar dari anak soleh. Yang pertama adalah kita mendidik anak kita tentang agama. Kenalkan Allah itu siapa, kenapa kita menyembah Allah, kenalkan rukun iman, rukun Islam, apa arti iman, kita yakin kepada Allah,
dari orang tua dulu, dari kita sebagai orang tuanya dulu, memperkenalkan agama, terutama mungkin doa-doa atau surah Al-Fatihah. Kalau bisa sebelum kita mengantarkan anak kita ke TPQ sama orang lain, sebisa mungkin kita sudah mendidiknya di rumah, sudah bisa membaca surah Al-Fatihah minimal. Sebab apa? Selama dia hidup dan melaksanakan sholat, maka dia akan membaca surah Al-Fatihah. Setiap membaca Fatihah, kita akan mendapatkan pahalanya sebagai orang tua. Jadi sebelum kita itu mengantarkan anak kita ke TPQ, TK, kita dulu yang mendidiknya di rumah. Ajarkan, misalkan doa yang kita bisa. Sehingga yang kita harapkan itu menangan itu setiap anak sholat, setiap anak membaca Fatihah, kita mendapatkan sebagai orang tua mendapatkan pahala dari anak kita. Tetapi misalkan kalau belum anak kita belum bisa membaca surah Al-Fatihah, lalu kita antarkan kepada guru yang mengajarkannya. Setiap dia baca Fatihah, berarti gurunya yang akan lebih mendapatkan pahala. Makanya saya alhamdulillah, saya beruntung apabila anak-anak ini, misalkan anak-anak di tempat kami belum bisa baca Fatihah, lalu saya ajarkan dia, alhamdulillah. Berarti setiap dia baca Fatihah saya dapat pahala. Ya, luar biasa. Makanya tempat saya itu di TPQ-nya, apabila saya melihat anak yang sudah SD, anak ini tidak mengaji, apa masalah? Saya sudah mengaji, Pak, nanti tak ada duitnya, mengaji dulu, bisa pikirkan dulu. Ya. Karena saya menginginkan nanti waktu saya meninggal, waktu saya tiada dalam dunia, anak ini bisa baca Al-Quran, saya sudah mengatakannya. Itu yang saya inginkan. Oleh karena itu, yang pertama adalah berikan pendidikan agama pertama pada anak kita. Apabila kita tidak mampu mendidiknya dengan cara agama yang baik, ya suruh orang masukkan ke pondok, masukkan ke TPQ. Ini yang pertama, pendidikan agama. Lalu yang kedua adalah mengajarkan akhlak sama anak kita. Ini yang terpenting. Anak kita yang masih kecil, jangan malas atau jangan kita masih kecil dia, tapi ajarkan, latih saja. Enggak apa-apa dia masih melanggar atau masih kemana sana ke sini, enggak, tapi lama-lama dia akan tahu. Saya coba cerita sedikit di tempat kami di Antau Labib, di komplek itu. Anak-anak didik saya kan saya di sana sampai 30 tahun. Di sana 30 tahun. Jadi anak-anak didik saya, anak santri saya itu sekarang sudah punya anak. Saya di sana sudah punya cucu. Setiap anak santri saya itu mau nikah pasti saya diundang. Untuk apa minimal baca doa. Ya. Dulu waktu kecil-kecilnya, waktu umur-umurnya anak itu, karena belum ada abdi sekitar masih sekitar kami atas. Ada anak santri saya bisa dikatakan luar biasa aktifnya, luar biasa aktifnya. Pokoknya kalau ada kerusakan sholat, ada kisah orang bilang, anak itu pasti. Tak ada yang lain, anak itu pasti. Kalau ada orang-orang biasanya zaman dulu sudah pakai kolam di tempat rumah di sana, itu ikan yang diambil, pasti anak itu tidak ada yang lain masalahnya. Luar biasa aktifnya. Di saat itu mungkin kamu bahasa itu bahasa kasar, bandel banget. Bandel. Tetapi saya selalu, dia tidak mengaji di masjid, tapi saya datang ke rumah, mengajar dia di rumah. 2 orang. Itu di saat saya mengajar, masya Allah, anak itu luar biasa. Ada berantem sama anak itu. Tapi saya sabar, saya itu
setelah masuk SD, SMA, bahkan tamat, sekarang menjadi polisi. Sekarang sudah besar. Dari saat saya berjumpa dari jauh, assalamualaikum, saya di saat itu sudah lama tidak berjumpa. Lalu dia menjabat tangan saya, terima kasih Pak. Saya bilang, siapa kamu? Saya namanya Yusuf Pak. Sekarang dia diberi motor. Saya sangat tidak mampu. Saya langsung meneteskan air mata. Dulu anak saya dipanggil, saya ingat sekali akan dipanggil, luar biasa ternyata menjadi orang yang sangat hormat. Bahkan lebih hormat daripada orang-orang kafir. Dari tangan Masya Allah. Dua anak santri saya menjadi polisi, satu sekarang di Kapolda. Ya, Kapolda. Di saat saya cerita sedikit waktu sana mengurus surat-surat kendaraan, saya jumpa sama ibu. Saya disalamin, terus dipanggil teman-temannya. Inilah guru TPI saya, guru ngaji saya. Luar biasa tersentuh dan bahagia saya di sana. Menangis saya. Jadi luar biasa. Hormatnya, menundukkan wajah, tidak mau menutup mata saya. Itulah akhlak seorang yang dulunya luar biasa di belakang orang besar akhlak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Ibu, kita berikan pendidikan akhlak sama anak. Gak apa-apa dia bandel mungkin sekarang, ataupun mungkin dia salah aktif sekarang, sama apa. Tapi nanti sudah besar, doakan selalu, doakan. Pernah mendengarkan kisah seorang ulama besar. Ada seorang ibu, dia seorang anak yatim. Saat dia karena sebentar lagi ada tamu datang ke rumahnya, lalu dia pada kue, bikin kue. Lalu ditinggal sebentar kuenya datang, anaknya pulang main. Ternyata kue adonan itu ditaburi pasir sama anaknya. Lalu dilihat dengan marahnya, ibu ini mengatakan, ya Allah, kenapa lakukan ini? Pergi kau sana, pergi dari sini. Pergi ke Masjidil Haram, jadi imam besar di sana. Itulah para seorang ibu. Ternyata di saat itu didoakan, dikabulkan, diaminkan oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang menjadilah ulama besar, bahkan menjadi imam besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Sudais. Itu kenapa? Doa seorang ibu. Doa seorang ibu. Oleh karena itu, ibu, apabila anak kita melakukan kesalahan, jangan pernah memakai atau mengatakan bohong, jangan pernah melakukan anak nakal, anak baru. Apalagi di saat itu kita mungkin di saat itu ijabahnya lemah. Di saat turun hujan, anak kita main hujan, jangan main hujan, tapi anak kita main hujan. Ini sakit parahnya kita mewakili anak kita. Disitulah diijabah doa kita oleh Allah. Di saat kami juga anak kita disuruh pulang ke mobil, lalu kata-kata kita dengan tidak baik. Di saat itu dijabah, kami dan mereka dijabah oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, tanamkanlah akhlak yang baik. Rasulullah SAW pernah suatu ketika bersama anak, dia di saat itu lagi makan, dihidangkan macam makanan, dan dia anak itu tangannya melewati makanan yang dihadapkan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan menurutnya, wahai anakku, ambillah makanan yang dekat darinya. Inilah mengajarkan akhlak yang baik. Rasulullah menurutnya, jangan kau ambil yang jauh-jauh, ambillah yang ada di dekat. Artinya apa? Mengajarkan akhlak yang baik. Misalkan anak kita di saat dia berhadapan sama orang yang lebih tua,
kalau kita duduk di sini, bisa saja orang melangkah dari belakang kita di depan. Orangnya kan tinggi-tinggi, kita kecil. Kadang orang-orang hitam itu melangkah tanpa ada permisi. Atau kalau kita di sini kan, kalau ada orang di sini kadang kita pegang pundaknya biar biasa. Di sana mana ada? Datang masuk Allah, Akbar, kita yang ngalah. Padahal kata Rasulullah SAW, apabila ada orang yang jangan geser orang yang sudah duluan datang. Tapi di sana luar biasa. Tapi alhamdulillah mempunyai akhlak yang baik. Dan kita harus mewariskan kepada anak kita akhlak. Mudah-mudahan di saat yang berhadapan sama orang tua, apabila ada orang tua jangan macam ataupun sama cium tangannya luar biasa. Itu yang kedua adalah mengajarkan akhlak yang baik. Lalu yang ketiga adalah melatih anak itu bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab untuk pelajaran, mengerjakan PR-nya. Lalu kita sekali-sekali kita kasih tanggung jawab. Kita latih anak-anak kita untuk mengerjakan yang baik-baik agar dia terbiasa. Mungkin mainannya di saat dia bermain, kita suruh dia merapikan mainannya sebelum menjadi seperti itu. Itu sebagai belajar untuk bertanggung jawab. Lalu yang keempat adalah ini juga penting, memilihkan teman untuk anak-anak kita. Bukan berarti tidak boleh berteman, tapi sama siapa dulu teman. Karena anak itu ibarat seekor burung yang bisa memberikan pengumuman. Apa yang disampaikan, apa yang didengar, itulah yang akan disampaikan. Oleh karena itu carikan anak kita teman yang baik, terutama baik tutur katanya. Terkadang kita tapi susah juga kadang melihat kalau di sekolah kadang masalah campur baur misalkan di sekolah itu kadang kata-katanya bodoh, kadang-kadang yang sangat sering kita dengarkan dari anak kita mengatakan temannya, oh bodoh kamu kadang seperti itu. Jadi itu hal-hal yang apabila kita ingin menjadi anak yang soleh pada Rasulullah, kita harus mencarikan, memilih temannya yang kira-kira tutur katanya yang baik. Ya, tutur katanya yang baik. Apabila tidak bisa ya tahan anak kita, tidak bisa bergaul misalkan ada tetangganya. Dulu ada tetangga saya, ya, di sana juga santri saya di sebelah itu dia ada orang bahasa-bahasa menyatakan itu sudah biasa kan? Tapi kalau bagi kita kata-kata anjing kan sangat menghina. Jadi siap dia main, yang mengatai saudara itu sudah biasa. Berucap yang kurang baik sudah biasa. Jadi anak santri saja ikut-ikutan karena dia belum tahu makna dan belum tahu artinya. Ini itu apa, itu apa, belum tahu sebenarnya. Bahkan sampai dia memelihara burung, orang tuanya sampai burungnya pun seringnya mendengarkan suara anjing kaum. Setiap ada orang datang, itu juga burung kita bilang burung piau. Setiap ada orang datang, anjing kaum. Saya berlalu ke rumahnya, karena burung ini taruh di tempat itu. Bukan assalamualaikum, tapi anjing kaum. Dari itulah kata kita, apa yang sering didengar itu yang akan disampaikan. Oleh karena itu penting juga yang bagi kita untuk mendidikan anak-anak kita. Allahumma shayyiban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan yang membawakan berkah bagi kita. Alhamdulillah saya hadir di sini, alhamdulillah turun hujan. Coba manfaatkan hujan saya cepat turun hujan. Itu jadi ini meninggalkan jemuran ini. Saya jemur peyek dan saya jemur beras. Pun ada fokus. Baiklah, sedikit lagi.
Pilihkan yang tepat atau pilihkan tepat. Ya. Lalu yang kelima adalah anak kita diajarkan sholat. Kata Rasulullah SAW, ajarkan anakmu sholat apabila sudah umur, suruh anakmu sholat apabila sudah umur 7 tahun. Artinya kalau 7 tahun berarti anak kita sudah bisa sholat dulu. Artinya kapan kita mendidik dari kecil? Dari baru bisa jalan, dari sholat, doa-doanya, apa-apanya, sholat. Ya. Karena umur 7 tahun kata Rasulullah suruh anakmu sholat apabila sudah umur 7 tahun. Tapi terkadang kita kasihan melihat kita kesubuhan pagi hari kasihan dibangun kemudian tidak tidur di saat masa kerja kasihan dia masih tidur bukan sekolah. Biasanya kita seperti ini. Dan kata Rasulullah juga apabila umur sudah umurnya 10 tahun dia tidak mau sholat kerasin dikit cubit apa agar apa agar dia terbiasa. Makanya saya anak-anak saya itu terserah dia walaupun dia tidak mengerjakan yang lain-lain yang penting sholatnya saja lah dijaga. Saya sudah senang itu. Yang penting sholat ini dijaga saja saya sudah senang. Biar saya menjadi yang lain atau apa. Pelatih anak itu agar dia tertib dengan sholat. Latih anak kita. Sehingga kalau anak kita sudah terlatih, misalkan anak kita yang laki-laki kalau sudah terlatih, semua orang tuanya tadi anak kita datang ke masjid, berjamaah di masjid, latih. Apabila kita tidak bisa diam di masjid, masuk main-main, masuk ke sana sini, dia ajak dia jangan sering-sering. Latihkan di rumah, pesan lagi nasihatnya. Jangan sampai kita menunjuk anak datang ke masjid tapi mengganggu orang di masjid juga. Oleh karena itu kita melatih anak. Ya. Walaupun wanita ingin mendidik anak rajin ke masjid, tapi kalau masjid mengganggu orang yang sedang ibadah, itu juga kita berdosa. Orang yang harus bisa. Oleh karena itu, ibu-ibu setelah anak kita terlatih, kita persiapkan. Kita juga selalu berpesan sama anak kita kalau di masjid, kalau sholat, tidak boleh lari-lari waktu sholat. Lama-lama dia akan paham. Ada satu saya juga kemarin sebelum masuk TK, Masya Allah, luar biasa. Saya cuma ikut pakai yang begitu. Kenapa kan anak saya? Bahkan ya Allah, tapi alhamdulillah dia masuk TK, berubah dia paham. Ini tidak boleh. Kalau kemarin saya sama saya sekarang ternyata jalan lagi kemarin jangan sampai cuma bisa sholat kita suruh ke masjid sehingga di masjid kerjanya main-main lari-lari ya. Ini sebagai perhatian karena itu pengalaman saya itu ya, pengalaman saya apalagi kalau kita mungkin di masjid itu banyak orang tua inginnya yang sepi sekali. Karena itu anak-anak kita nanti pesan juga bila perlu jangan anak kita saja yang datang ke masjid, bapaknya pastikan datang ke masjid. Katanya ibu sunnahnya di rumah, sunnah apa di rumah? Sunnah di masjid. Itu sunnahnya di rumah apabila ibu jarang keluar rumah. Kalau sampai pasar dia boleh, masjid nggak boleh. Ya, pasar yang kotor sendiri nggak apa-apa. Masa itu masjid juga dilarang. Sunnah itu bagi ibu-ibu yang jarang
jangan juga. Apabila ibu kita banyak musik lama-lama juga bapaknya malu juga. Ya, suami ibu yang mungkin merasa sewa di rumah malu juga. Sehingga dia juga bersama-sama suami, istri, anak-anak datang ke masjid. Ya Bu ya. Lalu selanjutnya adalah apabila anak kita 10 tahun, pisahkanlah anak kita dari antara laki-laki dan perempuan. Ya, berbeda kamarnya, pisahkanlah, berbeda kamarnya, pisahkanlah. Alhamdulillah anak saya perempuan semua buat saya belajar. Jadi saya tak perlu lagi untuk kamar bisa disahkan karena perempuan semua. Ya, mungkinlah jadi ibu yang antara laki-laki perempuan ini disunahkan sudah 10 tahun. Kenapa sudah bisa tidak boleh melihat awal kakaknya? Ya, ini pendidikan Rasulullah SAW. Lalu yang kedua adalah kita sebagai orang tua jangan cepat marah. Mama ini Besok lagi hujan kesalahan ini hari maghrib, besok baru lagi hujan. Ini hari ayah saya maghrib. mendidik saya apabila saya melakukan kesalahan, misalkan ngambil gelas, dia tiba-tiba jatuh pecah gelasnya. Kalau namanya makanya bapaknya itu pakai. Ya, wah bisa-bisa gelasnya. Tapi ayah saya katakan, dia sudah sakit ini udah waktunya pecah yang udah. Nanti kita pecah lagi kalau ada perlu. Jadi seperti itu, jangan cepat memarahi anak. Jangan cepat, ya sedikit-sedikit. Ya tapi maklum juga. Saya punya istri juga sama-sama kan cerai. Kalau saya ya diam saja, saya cuma pernah diam ulang. Itu sudah waktu jangan dimana lagi tuh. Bersama lagi nggak bisa dibalik lagi nggak bisa. Sudah takdirnya seperti itu. Ya. Paling kita berpisah, saya akhir ya. Terkadang anak kita beda-beda pun ya. Ada yang kadang kurang hati-hati, ada yang tapi ya itulah kita sebagai orang tua harus sabar. Jangan sampai potong kamu menjatuhkan anda tiap hari, pecah anda tiap hari. Dia orang bisa bersih saja. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi kita sabar. Lalu yang terakhir yang cepat. Kita orang tua ini sebisa mungkin menjadi teladan yang baik. Jangan sampai kita menyuruh anak kita sholat, kita tidak sholat. Menyuruh anak kita datang ke masjid, kita tidak datang ke masjid. Menyuruh anak kita berdoa, kita tidak mau berdoa. Sebisa mungkin kita masuk ke kamar mandi, kalau anak kita masih kecil, misalnya masih bersih, kuatkan suara ibu. Kuatkan suaranya. Allahumma inni a'udzubika min kita menjadi contoh bagi anak kita. Dan juga masuk itu pakai kaki kiri. Sehingga bagi anak kita setiap dia melakukan sesuatu latih anak kita dengan membaca Quran. Latih anak kita ya, menjadi teman yang sangat luar biasa. Ya. Pada suatu ketika ada seorang ulama menceritakan, tapi ulamanya siapa saja terlalu paham, saya takut salah. Seorang ulama lah saya katakan. Seorang ulama ini dia tidak punya ayah, punya ibu saja. Bapak seorang ibu ini bahkan biasanya setiap melakukan sesuatu dia jadi doa sama ibunya. Setiap dia mau makan, mau sudah berdoa. Nah, setiap engkau mau makan, minta nasi, minta makanan sama Allah. Minta makanan sama Allah. Dimana setiap hari. Sehingga anak itu setiap mau membuka tempat bedanya makanan, penutup makanan sebelum membuka sebelum berdoa sama Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang enak ya Allah. Berikanlah rezeki dari sisimu ya Allah. Anaknya selalu berdoa. Suatu ketika ibunya pergi pelan-pelan, karena anaknya sudah pulang sekolah, sudah pulang menuntut ilmu. Ternyata maknya masih
masakannya enak sekali. Biasanya ibu jarang masak daging, pun ada dagingnya. Ternyata dari mana itu diturunkan makanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa membiasakan anak dengan membaca doa? Lalu anak kita sekarang tidak mendengar tapi suatu saat akan menjadi nyata. Anak kita lagi sekarang berdoa, bisa jadi sekarang berdoa tapi setahun pertama bahkan nanti bisa besar kabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibu yang pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa yang harus kita amalkan. Anak-anak kita menjadi oleh ahli sholat. Ada doa dari Allah, doa ini doa ini termaktub di dalam surat Ibrahim silahkan cari sama-sama. Rabbi ja'alni muqima sholati wa dzurriyyati ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku istiqomah melaksanakan sholat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan doa. Silakan cari sesuatu yang mudah-mudahan dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu sholat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan apabila kekurangannya saya mohon maaf kepada jamaah semua. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan juga mudah-mudahan pertemuan ini berberkah. Kata saya juga maaf tapi yang senang dan saya di hadis ini banyak saya sampaikan. Yang penting adalah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan nanti. Kita bisa dalam diri anak-anak kita. Demikianlah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa doa. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب